menarik juga. Kaisar Nero itu kan kaisar kafir ya, dan dia pengen disembah. Sedangkan orang Kristen tidak mau menyembah. Jadi diserangnya persekusi itu bukan karena dia tidak suka terhadap agama Kristen, tetapi orang-orang yang menjadi Kristen tidak mau menyembah apa yang diberhalakan oleh Nero. Karena Romawi kan pada zaman itu adalah bangsa yang kafir ya, bangsa berhala. Walaupun mungkin dalam cara berpikir kita, mereka juga sepertinya menemukan Tuhannya dalam bentuk seperti itu. Tetapi ketika gambar dirinya dijadikan patung, maka orang-orang Kristen tidak mau menyembah patung itu. Nah, itu menjadi bermasalah sehingga mereka dipersekusi. Dan akhirnya menjadi permusuhan yang besar antara orang Roma dengan orang-orang yang Kristen gitu ya, beragama Kristiani. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang Kristiani berkumpul banyak di katakombe gitu ya, di tempat pemakaman-pemakaman di mana orang mungkin malas mendatangi tempat itu, justru orang Kristiani kumpul di tempat. Makanya orang Kristiani atau orang Katolik kalau mau beli tanah untuk gereja, beli bekas kuburan. Pasti murah. Masuk akal juga. Cuma sekarang tanah kubur nggak ada yang dijual. Iya. Sekarang jadi istana kata kowe. Kita perlu satu alasannya karena komunikasi sama supaya sama berkumpul. Kalau datang bisa sudah kehilangan rasanya tolongnya kalau kita berkumpul. Jadi kita perlu menemukan mungkin alasan baru, mungkin juga alasan lama yang kita bisa berubah. Supaya kalau kita kumpul tuh ada satu semangat. Kumpulan ini saya mau apa di sini? Ya, kerinduan itu tidak, atau apa ya, pengikat itu tidak mungkin dari omongan sendiri gitu. Semua harus bekerja sama, semua harus menyatukan. Seperti saya pernah menghidupkan sebuah komunitas, ya saya harus naik gunung supaya bahu-membahu. Ketika capek sama-sama capek, ketika harus membopong harus dibopong gitu kan. Saya siap membopong anak itu gitu kan. Dan juga teman saya juga mengatakan nggak usah ngelihat ke atas, di mana tempat yang tertinggi itu udah puncaknya gitu kan. Jadi kan menyemangati orang yang nggak bisa naik gunung kan gitu kan. Nah di situ setelah pulang dari pengalaman naik gunung itu, mereka menjadi sahabat. Karena pengalaman jatuh bangun bersama itu memang membuat itu. Makanya kalau pasukan khusus kan pasti dibentuk dalam sebuah komunitas kecil, dididik sungguh-sungguh di dalam kebersamaan. Ya kadang-kadang orang-orang Katolik ini kadang-kadang susah dididik dalam kebersamaan. Nggak penting. Saya yang penting. Orang lain nggak penting ya. Nah itu yang bermasalah masalahnya. Nah kadang-kadang orang Katolik terlalu kuat di pikiran, jadi kalau membangun sebuah nilai yang mungkin beririsan dengan moral, beririsan dengan perasaan itu kadang-kadang tidak mendapatkan tempat. Misalnya kayak tuh adik saya pernah membangun sebuah lingkungan yang hidup, ya udah. Ayo setiap pagi kita jalan pagi bersama, olahraga atau apa gitu setiap Sabtu Minggu gitu kan. Itu kemana-mana menjadi kekangenan bersama untuk kumpul. Saya pernah membentuk anak muda lingkungan dengan membuat retret yang saya bilang, saya tanya kepada pendamping anak-anak yang retret itu anak muda, kamu
retret ini mau mikir tidur atau enggak? Kok Romo tanyanya gitu? Kalau tidur, ada tidurnya berarti retret ini biasa. Kalau nggak tidur, retret ini luar biasa. Jadi saya tantang bahwa mereka selama 3 hari 2 malam tidurnya hanya beberapa jam aja. Tetapi setelah acara itu 4 bulan menjadi omongan di lingkungannya, orang tuanya dan anak-anaknya. Wah Romo, anak kami bicara cerita tentang pengalaman itu. Dan mereka ingin ada retret seperti itu lagi. Ya nggak mungkin lah retret seperti itu lagi. Romonya aneh. Tidur atau nggak tidur? Ya kan udah tantangan luar biasa ya. Oh, kalau orang wajar kok harus tidur Romo, kalau nggak tidur ngantuk. Wah, anak muda harus ditantang. Nah ini cara saya membentuk komunitas anak muda supaya punya ikatan gitu ya, adhesinya kuat, kohesinya kuat. Ya bukan begitu ya, anak-anak muda. Bagaimana? Mau tidur atau tidak tidur? Ayo, bagaimana kalian? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan sama Romo? Nah kalau di Wisma lucu lagi, anak muda itu, mahasiswa itu kalau ngobrol sampai jam 4 pagi, jam 6 nggak bisa. Padahal tahu jam 6 ada misa. Ngobrol lebih ramai. Tahu yang ngobrol ini sampai saya nggak bisa tidur. Baik, Bapak Ibu, ada lagi anak-anak kami? Ada yang mau disampaikan? Martin baca terus ya. Bagus kok gak ada suara. Oh, Pak Hari. Ya, sorry tidak terlihat dari sini. Ya, selamat Pak Hari. Ya. Pak Hari. Jadi ada? Nanti. Oh, enggak terlihat. Jadi kok Jadi saja. jangan ditodong baru saja. Katanya Pak Agus ngomong. Waduh, Agus tadi ngomong. iya saya nggak takut. Kalau ini baru ngomong. Waduh, saya jadi takut nih. Karena dia nggak takut, saya jadi takut nih. Jadi begini, memang kalau di lingkungan kami di Timotius ini orangnya guyup. Jadi untuk mengumpulkan umat itu gampang, tapi dalam satu bidang ibadah, kayak contohnya kami di Timotius rata-rata lebih senang bernyanyi. Cuma kalau untuk kegiatan lain agak kurang. Mungkin ya mungkin karena yang membawakannya kurang bagus, atau ya mungkin teman-teman juga berpikirnya ini sama aja lah, imannya itu aja, nggak ada yang lebih baik. Kaitannya begini loh, ini kan keluarga berjalan bersama, bermisi dalam mewujudkan firman. Bagaimana caranya masuk ke teman-teman itu untuk punya pikiran bahwa ayolah bagaimana kita bisa meningkatkan, jangan cuma di latihan aja, tapi kayak BKSN atau kayak APP ini. Mungkin teman-teman di tugas juga pemikirannya sama. Jadi karena yang membawakan
biasa aja lah gitu. Jadi berpikirnya ya imannya mirip-mirip kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di luar dari konteks. Dalam satu keluarga, dalam suatu keluarga Katolik, entah kenapa baru kelihatan perbedaan itu setelah pernikahan di 10 atau 15 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan tuh imannya agak goyang. Artinya si suami punya kesibukan sendiri, si istri punya kesibukan sendiri, si anak pun punya kesibukan sendiri. Masing-masing punya kesibukan sendiri. Lambat laun yang harusnya hangat, keluarga itu hangat, tapi jadi sudah. Nah, bagaimana kiatnya? Saya nanya Romo ke teman saya, mungkin ada yang sharing. Kalau Romo kan nggak mungkin punya keluarga kan. Iya, sharing dari teman-teman yang lain gitu Romo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan Romo. Itu kan Gimana? Ada yang berkeluarga Komen. mau sharing? Saya sebetulnya tertarik dengan pertanyaan mulai dari nomor 2 itu. Ya, kenapa saya dulu bergelut ketika saya ditugaskan ke paroki, lalu saya merasa senjata saya apa ya untuk berjibaku dalam merasa pastoral di paroki. Lalu saya memikir-mikir dan menimbang-nimbang, akhirnya saya masuk ME, Marriage Seconder. Nah, bagi saya, dengan saya berani masuk Marriage Seconder, sampai saya ikut weekendnya, saya ikut dipernya, saya ikut coachingnya, dan akhirnya saya boleh menjadi pendamping retretnya. Itu bagi saya suatu hal yang menarik. Banyak romo, mohon maaf, banyak romo walaupun tidak semuanya mengatakan kalau ada konflik di antara suami dan istri, banyak romo yang tidak mau menghadapi. Itu masalah mereka, bukan masalah saya. Dan mungkin juga mereka tidak paham dengan konfliknya, gitu ya. Saya sering lihat sharing-sharingnya di ME, ya ampun, sebetulnya jalannya kayaknya di pikiran gampang gitu ya. Tapi kok ketika ngomong dengan pastornya kok sulit sekali gitu ya. Kayaknya rumit gitu ya. Tapi ternyata penyelesaian mereka gampang aja gitu di antara mereka. Nah, itu yang menjadi hal yang menurut saya, kalau saya tidak punya sesuatu yang saya sungguh-sungguh mencintai, bahwa pasutire itu memang harus dicintai, ya mungkin saya tidak akan siap untuk menerima mungkin teriakan-teriakan mereka, kemarahan mereka, caci maki mereka, antar mereka di depan saya gitu ya. Nah, saya waktu itu saya merasa saya menyediakan diri untuk siap menerima itu. Dan akhirnya saya merasa bukan saya mau mengatakan saya lebih daripada yang lain. Saya mengatakan ketika setiap ada konflik, saya selalu yang harus diminta maju. Karena banyak romo yang merasa tidak berani untuk menghadapi. Makanya kalau saya melihat pasangan suami istri kalau dalam MRT, untuk yang muda-muda nanti jangan percaya ya bahwa cinta pertama Anda bisa membawa Anda sampai akhir hayat. Anda harus punya pom bensinnya. Mobil itu bisa sampai Surabaya, butuh berhenti di pom bensin, ngisi bensin, lalu bisa jalan lagi. Nah, dalam hidup berkeluarga pun setelah 3 tahun sampai 5 tahun adalah masa-masa yang tidak sederhana. Butuh
isi bensin. Terserah bentuknya, mau ikut ME boleh, ikut pria sejati, wanita bijaksana boleh, dan sebagainya. Yang penting kita yakin bahwa kita isi bensin dengan sebuah pendekatan spiritual. Sehingga pendekatan yang mungkin dialami tadi yang dikatakan Pak Agus itu bisa dijawab. Kekeringan dalam keluarga itu pasti terjadi. Tidak pernah kebanjiran. Tidak pernah kebanjiran. Kekeringan yang terjadi. Jadi harus diakui kekeringan. Apa yang sering kita makan nasi terus juga kan bosan ya. Kita juga pasti akan mengalami yang namanya kebosanan, kekeringan. Tetapi itu kan harus diolah lagi, dibasahi lagi, dicangkul lagi supaya subur kembali. Ya. Nah itu namanya konvensi. Makanya saya selalu mengatakan tidak ada yang punya modal hanya bensin 1 pack ya bisa pergi sejauh mungkin ya.